بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ikhwatu iman, pemirsa kajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan bahasan tafsir Al-Quran yang memasuki pada ayat ke-87 surat Al-Baqarah. Sebagaimana yang kita maklumi pada penjelasan yang lalu, Allah telah menjelaskan tentang berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian Bani Israel terhadap janji yang telah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan ternyata mereka terkait dengan misakun yang telah terikat. Dalam hal ini misakun yang berarti ikatan perjanjian secara kenabian. Ternyata mereka semuanya melanggar aturan-aturan tersebut, perjanjian tersebut. Nah, pada ayat yang ke-87 surat Al-Baqarah, pada ayat ini Allah menyinggung tentang rahmat Allah yang berketerusan dalam hal membimbing manusia. Dalam ayat ini Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad ataina Musal kitaba, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan Alkitab, yaitu Taurat, kepada Musa. Wa qaffayna min ba'dihi birrusuli, dan kami telah menyusuli berturut-turut sesudah itu dengan rasul-rasul yang lainnya. Wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu birruhil qudus, dan telah kami berikan bukti-bukti kebenaran, mukjizat kepada Isa putra Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Ruhul Kudus. Apakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fapariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Firman Allah, apakah setiap datang kepadamu seorang rasul membawa suatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginanmu, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang di antara mereka kamu dustakan, dan beberapa orang yang lain kamu bunuh. Pada ayat ini dengan jelas Allah menerangkan, yang pertama tentang rahmatnya yang secara terus-menerus tidak henti-hentinya membimbing manusia, di mana Allah menyatakan bahwa setelah Musa Allah mengutus nabi-nabi lain untuk Bani Israel, yang di antara mereka adalah Nabi Isa. Namun pemirsa yang dimuliakan Allah, kecintaan mereka kepada dunia
Dan ketaatan mereka kepada hawa nafsu yang dinyatakan pada ayat yang di atas adalah yaitu sesuatu pelajaran yang tidak sesuai dengan keinginannya. Artinya yang bertolak belakang dengan hawa nafsunya, yang terkait dengan duniawi, maka mereka menolaknya. Makanya ketaatan mereka pada dunia dan hawa nafsu telah menguasai mereka sehingga mereka enggan untuk mempercayai para nabi tersebut. Bukan tidak paham, bukan tidak mengerti. Justru karena paham dan mengerti, mereka terhadap apa yang dibawa oleh para rasul, mereka menolaknya. Artinya membangkang, bermaksiat kepada nabi Allah yang diutus kepada mereka pada masanya. Bahkan bukan hanya seperti itu. Dalam arti menolak, membangkang. Sebagian di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bunuh. Kenapa? Karena para nabi tersebut tidak bersedia mengikuti selera hawa nafsu mereka, yang hal itu tentu saja melanggar syariat. Makanya oleh Allah terus menerus diingatkan kembali kepada orang Bani Israel pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diceritakan kepada mereka bahwa Allah telah mengutus Nabi Musa, dilanjutkan dengan Nabi Isa, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah berhenti memberikan rahmatnya kepada manusia agar mereka mau mengikutinya supaya mereka nanti selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pokok. Namun ternyata kecenderungan terhadap duniawi, cenderung dengan hawa nafsunya, mereka membangkang apa yang telah mereka paham. Mereka bermaksiat yang seharusnya mereka taat. Kenapa? Karena mereka sudah mengerti dan paham. Menunjukkan bahwa orang yang mengerti, orang yang paham belum tentu akan sesuai perilakunya, kelakuannya dengan apa yang mereka miliki secara keilmuan, bahkan secara keyakinan. Persoalannya tadi yang dinyatakan bahwa apa yang dibawa oleh para nabi Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak mau mengikuti hawa nafsu mereka. Makanya mereka menolak, berusaha sekuat tenaga, membangkang dengan cara direncanakan, bukan tiba-tiba mereka lakukan. Itulah orang-orang Bani Israel. Bahkan di ayat yang ke-88 masih dalam surat Al-Baqarah dinyatakan oleh Allah, waqalu, orang-orang atau mereka berkata apa? Qulubuna gulfun, hati kami telah tertutup. Balla'anahumullahu bikufrihim faqalilam ma yu'minun. Tetapi sebenarnya Allah telah mengutuk mereka secara keingkaran mereka, maka sedikit sekali mereka yang beriman. Inilah sifat orang kafir, khususnya orang Bani Israel, orang Yahudi. Sejelas apapun disampaikan kepada mereka, seterang apapun keterangan disampaikan kepada mereka oleh para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, mereka menjawab justru qulubuna gulfun, hati kami tertutup. Inilah barangkali yang Allah nyatakan di awal ayat surat Al-Baqarah, bahwa orang-orang kafir itu adalah orang-orang innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Diberi peringatan ataupun tidak diberi peringatan, mereka tetap akan menutup hatinya, menolak syariat yang diturunkan Allah kepada para nabi Allah, baik pada zamannya termasuk umat yang jadi objek dakwah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja
sikap dan sifat yang seperti itu bukan hanya pada saat Nabi ada. Setelah Nabi wafat, kejadian orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, mereka akan seperti itu setiap masanya. Dan orang-orang yang mukmin pun tidak sedikit mereka yang melakukan hal yang seperti itu, di mana mereka tahu aturan, tahu ketentuan, tapi mereka tetap melanggar aturan. Yang seperti ini yang nanti disebut dengan orang fasik. Bedanya, kalau orang-orang yang kafir, mereka nanti langgeng di neraka sebab kelakuannya seperti itu. Sedangkan orang-orang mukmin, maka bagi mereka selama la ilaha illallah, kalimat tauhid belum lepas dari hatinya, maka pada saatnya mereka akan menjadi penghuni surga. Intinya dari ayat yang barusan diungkapkan, khususnya ayat yang ke-87 dan 88, bahwa ketaatan kepada hawa nafsu telah menyebabkan pikiran dan hati manusia tertutup, sehingga menyatakan qulubuna gulfun, hati kami telah tertutup. Tertutup oleh apa? Oleh egoisme terhadap dirinya, hanya mengikuti keinginannya. Dan kelompok semacam ini hanya dapat melihat hakikat satu perkara dari kaca materi yang tampak dan kasat mata. Makanya mereka nanti akan mengingkari segala sesuatu yang sifatnya samawi, yang datangnya dari Allah. Mereka senantiasa kaitkan dengan materi, dengan duniawi. Adanya kejadian, mereka nyatakan hanya fenomena alam. Melihat peringatan Allah melalui satu kejadian, kecil ataupun besar kejadian itu, mereka menyatakan satu hal yang wajar, karena itu adalah merupakan hukum alam. Hanya sebatas itu. Makanya oleh Allah diingatkan orang-orang yang demikian. Bahkan di ayat ke-89-nya oleh Allah dinyatakan, kata Allah, walamma ja'akum kitabun min 'indillah, dan setelah datang kepada mereka Al-Qur'an dari Allah, yang Al-Qur'an itu musaddiqul lima ma'ahum, membenarkan apa yang ada pada mereka, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, padahal sebelum mereka biasa memohon gitu. Di mana mereka memohon kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan alal ladzina kafaru, terhadap orang-orang kafir. Maksudnya sebelum Allah mengutus Nabi yang terakhir, orang-orang Bani Israel itu senantiasa menyatakan, awas, tunggu saja nanti setelah datang Nabi yang terakhir. Tunggu saja bahwa Nabi penutup akan datang dan diutus membereskan urusan. Itu senantiasa mereka dengungkan. Maksudnya, kamu jangan banyak bicara, jangan banyak menasihati, tunggu saja Nabi yang terakhir datang. Nah, ikhwati iman yang dimuliakan Allah, ternyata falamma ja'akum ma'arafu kafaru bihi. Setelah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, yang mereka tunggu-tunggu, mereka paham dan mereka mengerti, tapi mereka ingkar kepadanya. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seharusnya seperti yang pernah diungkapkan di ayat-ayat yang lalu, yang harus pertama kali beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang-orang Bani Israel, orang ahli kitab. Tapi justru mereka yang paling dahulu menolak. Kenapa? Karena yang jadi persoalan, Nabi yang diutus tidak sesuai keinginan, baik orangnya apalagi ajarannya. Orangnya bukan dari Bani Israel, tapi dari Bani Ismail. Ajarannya bertolak belakang dengan hawa nafsu mereka, yang hanya senantiasa mengikuti hawa nafsunya, duniawi mereka.
Makanya mereka menolak. Makanya wajar kalau kemudian Allah pada ayat 89 ini menyatakan fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu, orang-orang yang kafir. Nah, ikhwatu iman yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, inilah sifat keras, dalam arti keras terhadap kejelekan. Kalau terhadap kebaikan keras, tegas, tidak jadi persoalan. Ini adalah mereka bersikuku dalam hal-hal yang mereka salah, yang sudah jelas. Makanya ayat ini berbicara tentang orang-orang Yahudi yang hidup di awal mula Islam Allah turunkan. Awalnya mereka menunggu kedatangan Nabi, awalnya mereka ingin mengembalikan sesuatunya kepada Nabi yang terakhir, yang mereka ketahui dari ajaran mereka sebelumnya, yaitu dalam Injil dan Taurat, yang dengan jelas ciri-cirinya, namanya, orang mana, dan lain sebagainya. Ternyata setelah diutus, mereka paling dahulu menolak. Mereka menjadi orang-orang yang paling dahulu ingkar terhadap apa yang telah mereka nyatakan sendiri. Dan orang-orang Yahudi akan tetap seperti itu. Mereka akan tetap menjadi orang yang berkarakter seperti yang disebutkan Al-Quran, tidak akan pernah berubah kapan dan dimanapun mereka berada. Makanya tidak salah barangkali kalau ada orang yang kemudian mengatakan jangan seperti Yahudi. Artinya jangan berperilaku memiliki sifat seperti orang Yahudi. Mengerti, paham, tahu, tapi yang dilakukan berbeda. Mengerti, paham, tahu, tapi pada kenyataan ingkar. Nah, itu sifat-sifat Yahudi yang tidak mustahil ada juga pada orang-orang Muslim. Makanya pada ayat yang ke-90-nya surat Al-Baqarah ini Allah menyatakan bi'sa mashtarau bihi anfusahum ayyakfuru bima anzalallahu bagyan ayyunazzilallahu min fadlih ala may yasha'u min ibadihi. Alangkah buruknya firman Allah, hasil perbuatan mereka yang menjual diri sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Karena apa? Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Kenapa tidak kepada kami? Kenapa tidak kepada Bani Israel, Nabi penutup itu? Padahal Nabi sebelumnya dari keturunan Bani Israel. Padahal urusan yang seperti itu bukan urusan manusia. Urusan yang seperti itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa mencampurinya kehendak Allah. Tidak ada yang bisa akan merubahnya ketika Allah sudah berkehendak. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Faba'u bi ghadabin ala ghadabin." Karena itu mereka mendapat murka sesudah mendapat kemurkaan. Artinya berlipat terus. Menolak Nabi sebelumnya dapat murka. Menolak kembali Nabi yang datang dimurkai Allah. Yang itu diringkas di akhir surat Al-Fatihah dengan jelas. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, walil kafirina adzabum muhin, dan untuk orang-orang kafir itu siksaan yang menghinakan. Kenapa? Karena perilakunya juga hina, perilakunya juga tidak terpuji. Dalam arti mereka orang yang mengerti, mereka orang yang paham, mereka orang yang tahu, tapi mereka justru yang melanggar aturan. Maka dari itu, ikhwatu iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari 4 ayat ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan sampai sifat-sifat Yahudi yang sudah tertanam dalam bukan perorangan tapi bangsa itu menular kepada kita. Sekalipun kita tidak menjadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi perilakunya kita lakukan
maka tetap bagi kita menjadi dosa. Dan tentu saja ancaman Allah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang demikian adzabun muhin, kita pun akan terkena dengan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu dengan 4 ayat ini kita mencoba untuk lebih hati-hati. Apa yang sudah kita paham, apa yang sudah kita mengerti, kita wujudkan dalam bentuk pengamalan sekemampuan kita. Dan inilah yang dinyatakan dalam keterangan lain, iza amartukum bisyai'in fa'tu mastata'tum. Jika kalian diperintahkan tentang sesuatu, maka kerjakan sekemampuan kalian. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang dibawa oleh Rasul, yang datang dari Rasul, maka terimalah, ambillah, laksanakanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul, maka jauhilah, jangan pernah kita kerjakan. Insya Allah kita akan terhindar dari sifat-sifat orang-orang Yahudi yang disebutkan oleh Allah, diantaranya di 4 ayat yang barusan kita bahas secara ringkas, yaitu ayat ke-87 hingga ayat yang ke-90 pada surat Al-Baqarah. Insya Allah kita akan sambung kembali bahasan ayat Al-Quran pada perjumpaan yang akan datang. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.